alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ada yang tidak hadir? Bersama kita untuk melaksanakan pembelajaran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sa'id, siap, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan artinya yang akan dibacakan oleh Ananda Hilmi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sadaqallahul azim. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dengan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Nah, dari bacaan tersebut kita dapat mengambil makna, yaitu Maha Suci Allah yang telah menciptakan alam semesta dengan adanya siang dan malam, matahari dan bulan yang beredar pada garis orbitnya. Seperti materi yang akan kita pelajari tentang menjelajah angkasa luar, sebelum itu Bunda mau mengingatkan materi yang telah kita pelajari kemarin. Ada yang masih ingat? Apa? Rotasi bumi dan revolusi bumi. Ada yang masih ingat apa itu rotasi bumi? Putaran bumi mengelilingi porosnya. Oke, coba perhatikan gambar yang Bunda pegang. Ada yang tahu ini gambar apa? Planet. Apa lagi? Tata surya. Oke, tata surya. Iya. Nah, di tata surya itu ada apa saja? Matahari. Ada matahari. Oke, apa lagi? Planet. Nah, materi yang akan Bunda bahas mengenai tata surya beserta benda-benda langit. Tujuan pembelajaran kita untuk materi pada hari ini yang pertama mengenal dan menjelaskan sistem tata surya. Yang kedua adalah menjelaskan tokoh utama dalam karangan fiksi. Jadi muatan pembelajaran pada hari ini adalah IPA dan bahasa Indonesia. Nah, coba kalian perhatikan lagi gambar yang Bunda pegang. Ini gambar apa? Siang
orbit. Jumlah planet yang ada di Bima Sakti jumlahnya ada 8 planet. Bunda lanjut. Kita akan membahas benda-benda langit yang ada di tata surya. Benda langit pertama adalah matahari. Nah, matahari. Matahari ini merupakan pusat tata surya di mana anggota tata surya mengelilingi dan membentuk suatu keteraturan di dalamnya. Anggota-anggota tata surya bergerak mengelilingi dalam masing-masing lintasan atau disebut dengan orbit yang teratur. Planet-planet mengelilingi matahari dengan orbit berbentuk elips. Nah, jadi orbit yang digunakan oleh planet-planet itu berbentuk elips. Merkurius. Nah, planet Merkurius ini merupakan planet yang terdekat dari matahari dan memiliki ukuran yang paling kecil sehingga revolusinya paling cepat. Nah, jadi revolusi untuk planet Merkurius itu paling cepat di antara planet-planet lain. Lanjut. Nah, planet Venus ini biasa disebut dengan bintang kejora atau bintang fajar. Planet ketiga yaitu Bumi. Nah, Bumi ini adalah satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Selanjutnya ada planet Mars. Mars ini biasanya disebut dengan planet merah. Lanjut. Planet Jupiter. Nah, planet Jupiter ini merupakan planet yang paling besar yang ada di tata surya. Jadi planet Jupiter ini merupakan planet yang terbesar. Lanjut. Planet Saturnus. Planet Saturnus ini adalah planet yang memiliki cincin berupa kumpulan es dan debu. Jadi cincin yang mengelilingi planet Saturnus ini merupakan es dan debu. Planet selanjutnya yaitu Uranus. Uranus merupakan planet yang paling dingin. Dan planet yang terakhir adalah Neptunus. Nah, planet Neptunus ini merupakan planet yang paling jauh dari matahari sehingga mempunyai skala revolusi yang paling lama. Selanjutnya benda-benda lain yang ada di tata surya. Yang pertama adalah asteroid, yang kedua komet, yang ketiga satelit. Nah, sekarang kita melangkah pada muatan bahasa Indonesia. Nah, pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia kita akan membahas tentang karangan fiksi. Nah, cerpen adalah salah satu contoh dari karangan fiksi. Nah, karangan fiksi adalah karangan yang berisi cerita hayalan atau imajinasi dari pengarangnya, baik tokoh, watak, alur, dan latar belakang ceritanya. Tokoh ada dua jenis. Yang pertama adalah tokoh utama. Nah, tokoh utama ini adalah tokoh yang paling sering muncul dalam cerita. Sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh pendukung dari tokoh utama. Dengarkan, teman kalian Clara akan membacakan cerita non-fiksi. Tulisan yang menyenangkan. Tiara sedang duduk di halaman belakang rumahnya dan menatap langit malam yang cerah. Siang tadi gurunya baru menjelaskan tentang tata surya. Tentu Tiara mengerti tentang 8 planet di tata surya. Dia juga mengerti tentang posisi matahari sebagai pusat tata surya. Namun satu hal yang masih menjadi pertanyaan Tiara
mereka sangat dekat. Tapi tiada sadari ayahnya yang baru kembali dari musola mendapati sedang melamun. Perlahan ia menghampiri Tiaka dan bertanya, "Hei anak ayah, kok melamun?" Tiaka terkejut dengan kehadiran ayahnya yang tidak disadarinya. Ia terlalu lama memikirkan pertanyaan sendiri. "Oh ayah," ujarannya sembari tertawa, "aku sedang memikirkan sesuatu yang baru aku pelajari tadi siang. Mengapa ya planet-planet bergerak lurus dan tidak menabrak satu sama lain? Mereka terlihat seperti memiliki jalur khusus." Ayah Tiaka tersenyum. Sebenarnya planet-planet itu memang mempunyai jalur mereka sendiri. Jalur itu bernama orbit. Planet ini bergerak mengikuti orbit yang mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Orbit planet-planet itu berbentuk elips, oleh karenanya planet-planet di dalam sistem tata surya tidak akan menabrak satu sama lain. Tiaka yang sedari tadi mendengar dengan kesamaan penjelasan ayah yang akhirnya pun menganggap benar-benar sebuah keajaiban Tuhan ya, planet-planet itu bergerak mengikuti orbitnya sendiri. Tiaka, ayah kita makan sama-sama yuk. Ayah pasti juga sudah lapar. Ibu sudah siapkan. Tiba-tiba ibu bergabung mengajak mereka makan. Ayah Tiaka pun mengusap rambutnya putrinya dengan lembut. Ya, benar-benar sebuah bukti kebesaran Tuhan. Nah, sekarang yuk kita makan malam untuk merasakan kebersamaan Tuhan bagi tubuh kita. Itulah tadi teks karangan fiksi yang dibacakan oleh teman kalian. Nah, sekarang Bunda akan membagi kelompok. Nah, nanti di setiap kelompok Bunda akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan bersama. Setelah itu perwakilan dari setiap kelompok akan membacakan hasil diskusinya ke depan kelas. Bunda akan membagi kelompok sesuai tempat duduk saja. Kelompok pertama yang bagian sini 4 orang. Kelompok 2 yang di belakang. Kelompok 3 4 orang. Kelompok 4 3 orang. Kelompok 5 kelompok 6. Silakan buka-buka meja kalian agar bisa nama planet tata surya berdasarkan urutannya. 1. Merkurius, 2. Venus, 3. Bumi, 4. Mars, 5. Jupiter, 6. Saturnus, 7. Uranus, 8. Neptunus. 1. Apakah nama planet yang terletak paling dekat dengan matahari? Merkurius. 2. Apakah nama planet yang terletak paling jauh dari matahari? Neptunus. Apakah 3. Apakah nama planet yang memiliki ukuran paling kecil dalam sistem tata surya? Merkurius. 4. Apakah nama planet yang memiliki ukuran paling besar dalam sistem tata surya? Jupiter. 5. Apakah nama planet yang mengalami revolusi paling cepat? Mengapa? Merkurius. Bercerita tentang apakah karangan fiksi tersebut? Barisan yang menyenangkan. Siapakah tokoh utama karangan fiksi?
depan dapat bermanfaat untuk kita semua. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya masih pada tema 9, subtema 1, yaitu pembelajaran Silakan kalian baca-baca di rumah. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Nah, marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.